Pernah nggak sih kamu ngerasa pikiranmu nggak pernah berhenti? Bahkan ketika badan udah capek, otakmu masih muter terus mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Rasa cemas, takut, dan overthinking seolah jadi teman sehari-hari. Dan ironisnya, makin kamu lawan, makin kuat rasanya. Tapi tenang bre, kamu nggak sendiri. Bahkan 2000 tahun lalu, para filsuf stoik udah ngerasain hal yang sama. Mereka juga manusia. Bedanya, mereka belajar cara menghadapinya, bukan menghindarinya. Nah, di video ini, kita bakal bahas gimana caranya mengatasi rasa cemas dan overthinking lewat prinsip-prinsip stoik yang sederhana tapi kuat. Cocok buat kamu yang pengen hidup lebih tenang, fokus, dan punya kendali atas pikiran sendiri. Tapi sebelum lanjut, bantu channel ini terus berkembang dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap harinya, kita bakal bahas hal-hal penting yang bisa bikin mentalmu makin tangguh. Poin 1. Bedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Salah satu prinsip utama dalam stoikisme adalah mengelola fokus kita hanya pada hal-hal yang berada dalam kendali. Rasa cemas dan overthinking sering muncul karena kita terus memikirkan hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa kita, seperti apa pendapat orang lain, masa depan yang belum terjadi, atau kesalahan yang sudah lewat. Kata Epictetus, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dari memahami satu prinsip, bahwa beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa tidak. Ketika kamu membiasakan diri bertanya, apakah ini bisa aku kendalikan? Kamu akan mulai memilah mana yang layak dipikirkan dan mana yang harus dilepas. Misalnya, kamu bisa kendalikan usaha, tapi nggak bisa kendalikan hasil. Kamu bisa kendalikan responmu, tapi nggak bisa kendalikan sikap orang lain. Kamu bisa kendalikan tindakanmu hari ini, tapi nggak bisa mengulang masa lalu. Dengan menyadari batas kendali, kamu akan merasa lebih ringan, karena nggak lagi menguras energi untuk hal-hal yang sia-sia. Poin 2. Latih diri untuk hadir di saat ini. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini, bukan terjebak di masa lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan. Overthinking sering muncul karena kita sibuk membayangkan apa yang akan terjadi atau menyesali apa yang sudah terjadi. Kata Marcus Aurelius, "Jangan biarkan masa depan mengganggumu. Kamu akan menghadapinya dengan kekuatan yang sama saat ini, ketika waktunya tiba." Latihan untuk tetap hadir bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya, sadari napasmu ketika mulai cemas. Fokus pada apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Tulis apa yang kamu rasakan agar pikiranmu gak menumpuk. Saat kamu hadir di saat ini, kamu lebih bisa berpikir jernih dan merespon dengan tenang, bukan bereaksi karena panik. Poin 3. Bedakan mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang tidak. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah fokus hanya pada hal yang bisa kamu kendalikan. Rasa cemas sering muncul karena kita terlalu sibuk mikirin hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa kita, seperti apa kata orang, kejadian yang belum tentu terjadi, masa depan yang belum pasti. Kata Epictetus, kebahagiaan kita bergantung pada bagaimana kita merespon, bukan pada keadaan di luar kita. Jadi, daripada capek mikirin semua kemungkinan buruk, mending arahkan energimu ke usaha terbaik yang bisa kamu lakukan hari ini, respon yang sehat terhadap keadaan, dan pikiran
yang realistis dan tenang. Dengan begitu, kamu nggak lagi dikendalikan oleh rasa cemas. Kamu yang ambil kendali. Poin 4. Hadapi pikiran dengan logika, bukan kepanikan. Dalam filosofi Stoik, kita diajak untuk menjadi pengamat pikiran, bukan korban pikiran. Artinya, saat cemas atau overthinking datang, jangan langsung percaya begitu saja. Tanya ke diri sendiri, apakah ini fakta atau cuma asumsi? Apa bukti nyata dari pikiran ini? Seberapa besar kemungkinan hal buruk ini benar-benar terjadi? Seneca bilang, kita sering lebih menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Dengan logika, kamu bisa meredam drama dalam kepala dan melihat masalah lebih jernih. Ingat, bukan kejadian yang bikin kita cemas, tapi interpretasi kita terhadap kejadian itu. Poin 5. Fokus pada saat ini. Rasa cemas sering muncul karena kita terlalu mikirin masa depan yang belum tentu terjadi, atau nyeselin masa lalu yang gak bisa diubah. Padahal, satu-satunya hal yang kita punya sepenuhnya adalah saat ini. Filsuf Stoik Epictetus bilang, jangan menyiksa dirimu dengan masa depan yang belum tentu terjadi. Jadi, latih dirimu untuk hadir. Sadari napasmu, rasakan langkahmu, dengar sekelilingmu. Dengan hadir di momen ini, pikiran jadi lebih tenang dan terkendali. Overthinking nggak punya ruang kalau kita benar-benar hidup di sekarang. Poin 6. Pisahkan fakta dan interpretasi. Seringkali, yang bikin kita cemas bukan kejadian sebenarnya, tapi cara kita menafsirkannya. Misalnya, kalau ada teman gak balas chat, kita langsung mikir, jangan-jangan dia marah. Padahal bisa jadi dia lagi sibuk. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah bilang, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, itu bukan hal itu yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentangnya. Belajar mengenali mana fakta, mana pikiran yang kamu bentuk sendiri, itu kunci. Begitu kamu bisa bedain keduanya, cemas jadi jauh berkurang karena kamu gak lagi terjebak asumsi. Poin 7. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Ini inti dari ajaran Stoik. Kita nggak bisa kendalikan dunia luar, tapi kita bisa kendalikan respons kita. Cemas itu sering muncul karena kita terlalu mikirin hal-hal yang di luar kuasa kita. Omongan orang, hasil usaha, masa depan yang belum pasti. Padahal yang bisa kita atur cuma pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Filsuf Epictetus bilang, kebebasan sejati datang saat kita berhenti peduli pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi, alih-alih tenggelam dalam overthinking, arahkan fokusmu ke langkah nyata yang bisa kamu ambil hari ini. Sedikit demi sedikit, rasa cemas itu akan mengecil. Penutup. Ingat bre, rasa cemas dan overthinking itu wajar, tapi bukan berarti kita harus terjebak di dalamnya. Dengan belajar berpikir ala Stoik, kita bisa melatih diri untuk lebih tenang dan fokus pada apa yang benar-benar penting, apa yang bisa kita kendalikan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Kalau kamu pernah merasakan cemas atau overthinking, tulis di komentar "Aku kuat" sebagai tanda kamu siap melawan dan berubah. Terus semangat bre, kita hadapi semua dengan kepala dingin dan hati kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya.